WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda pendengar dari kawasan Jalan Serdaru. Mega masih mengudara di pagi ini untuk Anda dengan rangkaian wawancara pagi kami yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama narasumber kami sudah terhubung melalui line telepon pendengar Kak Jeffrey Haryanto yang nanti pendengar akan menjelaskan lebih detail untuk Anda mengenai membangun kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dimulai dari akar rumput ya. Dan lebih lanjutnya nanti akan kita sambungkan dengan narasumber kita pagi ini yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mega, apa kabar? Kabar baik Bapak, terima kasih untuk waktu paginya pagi ini Pak Jeffrey. Oke, baik Bapak. Semangat pagi, terlalu semangat ini Pak Jeffrey. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Harus semangat. Oke, baik Pak Jeffrey, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI Bapak mengenai Bapak belum sebulan menjabat begitu ya, tapi sudah langsung melakukan belanja masalah. Wah, ini luar biasa nih Pak, belanja masalah di Puskesmas. Kira-kira apa nih Pak Jeffrey yang mendorong Bapak untuk mengambil langkah yang cepat seperti ini dengan konsep belanja masalah Bapak? Baik, ini memang agak tidak lazim ya istilahnya ya. Oke. Begini. Saya selalu percaya bahwa pemimpin yang baik itu bukan tentang dia bisa membawa solusi, tapi sebenarnya bagaimana dia menyediakan telinga gitu ya. Jadi kalau saya turun langsung ke puskesmas itu, karena saya ingin mendengar, bukan untuk sekedar membaca laporan. Banyak sih laporan yang datang ke kantor ya. Tapi saya pikir dengan memulai kerja dari tempat yang paling dasar, realitas lapangan, saya kira dari sanalah saya bisa menemukan arah dan nyawa dari apa yang bisa kita buat di dalam waktu-waktu ke depan. Jadi mendengar itu jauh lebih penting di awal-awal seperti ini. Jadi belanja masalah yang saya maksudkan sebenarnya tentang mendengar. Oke. Ya, begitu. Oke, baik. Bapak ada perbedaan nggak sih Pak Jeffrey mengenai belanja masalah dengan inspeksi sebelumnya mungkin pernah dilakukan dengan inspeksi lapangan biasa yang sering dilakukan oleh pejabat kesehatan? Iya, iya sih. Banyak yang bilang ini apa bedanya sama inspeksi ya? Iya, betul. Begini. Inspeksi lapangan itu biasanya dia sering bersifat atas bawah gitu ya, atau satu arah lah. Oke. Dari atas ke bawah. Sedangkan belanja masalah itu sifatnya dialogis dan empatik. Jadi kalau kita hadir ke puskesmas itu sifatnya itu tidak untuk menilai, tapi untuk merasakan. Jadi jauh betul dari pikiran saya untuk mencari kesalahan, tapi sebenarnya sedang ingin memahami kegelisahan. Jadi kalau kita bicara tentang audit ini bukan sekedar audit, tapi upaya membangun apa yang namanya jembatan emosional antara pengambil kebijakan dan teman-teman di lini lapangan, pelaku layanan itu. Jadi semacam membangun jembatan emosional. Itu beda antara infeksi dengan Oke Bapak. Nah Bapak Jeffrey juga memperkenalkan konsep puskesmas adalah rumah begitu ya. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan lebih jauh nih kepada pendengar. Konsep puskesmas ini adalah rumah seperti apa sih Bapak? Gambaran ideal pelayanannya ya yang lebih ramah dan mungkin lebih memanusiakan gitu ya. Ya sih sederhananya adalah rumah itu sebenarnya tempat di mana kita diterima tanpa syarat. Puskesmas juga seperti itu. Jadi bukan tempat yang menegangkan, tetapi menenangkan. Iya. Ya, bukan tempat yang membuat orang merasa bersalah karena sakit. Terus dia harus mendapat nasihat dulu di depan, tapi apa yang merangkul dan kebayang gak sih orang baru datang sakit kita nasihatin lagi gitu, padahal dia butuh untuk dirangkul, untuk didengarkan. Nah, kita ingin ciptakan layanan yang itu mengedepankan senyum, sapa, empati, rasa memiliki dan sebagainya. Di banyak puskesmas hari ini tagline itu banyak
sekali dalam tulisan-tulisan Anda bisa lihat di puskesmas, senyum, sapa, ramah dan sebagainya. Tapi itu tidak tergambar di wajah pelayan kesehatan biasanya, hanya Oke. tergambar di tulisan. Heeh, Begitu, heeh. kurang lebih begitu. Kurang lebih Gitu. begitu Jadi ya. Heeh. saya ingin punya puskesmas seramah itu, senyaman itu. Gitu. Senyaman itu. Berarti memang rasanya Pak Jeffrey setuju ya kalau misalnya orang sakit itu tidak hanya membutuhkan obat begitu ya Bapak ya. Iya, kalau istilah saya kan di peluk sehat itu dia lebih membutuhkan pelukan dalam tanda kutip. Gitu. Oke, oke. Iya. Oke, baik. Nah, Bapak untuk kemarin mengenai belanja masalah ke tiap puskesmas ini sudah ada berapa banyak puskesmas Pak Jeffrey yang sudah dikunjungi? Ada beberapa sih, tetapi yang sedang kita data ini 4 ya, sedang 4. Ada 25 puskesmas yang harus saya ini, tapi saya random dan saya juga sengaja tidak memberitahu akan datang kemana. Ya, Oke. supaya saya menemukan gambaran yang paling natural, paling apa adanya. Yang kedua, saya tidak mau puskesmas itu sibuk karena kehadiran seorang kepala dinas gitu. Oke, Saya tidak mau oke. beda ya, gitu. Berarti memang kunjungan ke setiap puskesmas ini bukan karena ada banyak aduan gitu ya Bapak ya, tapi memang kewajiban dari Bapak Jeffrey gitu ya? Sama sekali tidak ya? Lebih kepada saya ingin mendengar langsung, saya ingin melihat langsung Iya. dengan satu kata kunci tadi, ingin merasakan secara langsung bagaimana sih denyut emosional yang terjadi di lapangan gitu. Ya, gitu. Jadi saya bukan orang yang sangat puas untuk membaca laporan. Gitu. Saya selalu ingin belajar dari lapangan. Oke. Gitu sih. Oke, keren. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung mengenai peluk sehat ya. Ini terdengarnya sangat Ya. inovatif dan tenang gitu ya di hati. Nah, Bapak ada bentuk konkret apa sih Bapak dari pelatihan peluk sehat ini? Dan mungkin ada bagaimana untuk bisa menyentuh seluruh pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Manggarai, Pak Jeffrey? Ya, seperti yang saya singgung tadi gitu ya. Peluk sehat itu adalah semacam apa? Pendekatan baru yang coba saya terapkan itu apa namanya? Pelayanan luhur kesehatan dengan sentuhan hati. Nah, jadi inti program ini Mega yaitu pelatihan yang menyentuh semua lini dari frontliner, perawatnya, dokternya hingga manajemen. Oke, oke. Nah, isi dari pelatihannya secara umum itu mencakup komunikasi empatik, psikologi pelayanan, pelayanan berbasis nilai, dan jangan lupa satu, pendekatan spiritual. Oke. Kami ingin semua tenaga kesehatan kembali menyentuh apa ya, meaningful ya, menyentuh makna. Kenapa mereka memilih profesi ini sejak awal? Jadi di awal-awal pelatihan ada pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kamu memilih profesi ini? Profesi yang menurut saya adalah profesi yang kalau dalam bahasa saya sih upahmu besar di surga dan kamu mewakafkan dirimu untuk satu pekerjaan ini. Orang harus bisa menjawab itu dengan jujur dan melihat nilai di balik panggilan menjadi pelayan kesehatan. Kalau mereka bisa menjawab itu, maka mereka bisa kita arahkan untuk bagaimana melayani orang dengan sepenuh hati. Kurang lebih begitu sih peluk sehat itu. Oke, memang sangat mulia sekali ya Bapak ya visinya untuk peluk sehat ini ya. Kesannya sangat religius ya. Sangat. Oke, baik Pak Jeffrey. Karena ini masih terhitung baru ya Bapak ya, masih 1 bulan menjabat ya di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Ada visi besar apa nih Bapak untuk sistem kesehatan di Kabupaten Manggarai untuk 5 tahun ke depan? Dan mungkin Bapak Jeffrey ada titip pesan untuk pendengar RRI di mana saja Anda berada saat ini mungkin mengenai bagaimana sih kita harus menjaga kesehatan kita gitu. Silakan Bapak. Ya, ya omong 5 tahun ini kayak ini ya. Siapa tahu. Siapa tahu gitu ya. Oke. Tapi visi saya sederhana sih, sistem kesehatan yang ramah, berkarakter dan berbasis nilai. Saya ingin Kabupaten Manggarai ini dikenal bukan hanya teknologinya saja, tapi karena hatinya. Jadi pelayanan yang bukan hanya memadai, tapi menyembuhkan secara utuh, fisik, jiwa, dan rasa. Sederhana sekali dunia gitu ya. Dan untuk masyarakat pendengar RRI, saya ingin katakan, kami hadir bukan hanya karena Anda sakit, tapi karena Anda berarti. Puskesmas adalah rumah kita. Mari kita jaga bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey, catatan terakhirnya sangat menyenangkan. Puskesmas adalah rumah kita. Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari ini, hari Senin. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Salam kami dari Studio RRI Labuan Bajo, Pak Jeffrey, semangat pagi. Siap, semangat pagi RRI. Selamat pagi.
Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di wawancara pagi kami Labuan Bajo pagi ini bersama narasumber kami Pak Jeffrin Haryanto, Kadis Kesehatan dari Kabupaten Manggarai. Pro 1. Saya